Pihak kepolisian menjebloskan tiktokers Gunawan Satbor ke BUI atas kasus promosi judi online. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga mengaku mendalami dugaan promosi judi online yang dilakukan anggota DPR Komisi 10 sekaligus artis Denny Cagur. Terbaru, sebanyak 27 artis lain sudah dipanggil dan dimintai keterangan oleh Barreskrim Polri atas kasus yang sama, namun dilepaskan atas alasan tidak tahu. Kejanggalan pun muncul di publik karena sikap kepolisian yang dianggap tebang pilih. Dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Selamat malam Mas Bambang, apa kabar? Selamat malam, Ayu. Alhamdulillah sehat. Baik, Mas Bambang, ada 27 publik figur yang telah diperiksa polisi terkait promosi judi online dan sampai sekarang ini belum ada yang ditahan. Di sisi lain ada kasus lain Gunawan Satbor yang langsung dipenjara karena kasus yang sama yaitu promosi judi online. Kenapa Mas Bambang dengan kasus yang sama tapi hukumannya kenapa bisa berbeda? Ya, ini menjawab mengkonfirmasi asumsi-asumsi yang muncul di masyarakat terkait penegakan hukum di kepolisian kita yang masih tebang pilih, masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Gunawan Satbor ini tentu adalah pihak yang lemah dibandingkan para public figure yang lainnya. Makanya kalau kemudian dia lebih diberi tekanan dengan penangkapan, ini menjawab pertanyaan asumsi-asumsi yang muncul di masyarakat itu tadi seperti itu. Dan mengapa itu seringkali terjadi? Ya ini lagi-lagi menjadi keprihatinan kita. Apakah terkait dengan pemberantasan judi online ini apakah akan konsisten seperti yang sekarang terjadi dengan membongkar jaringan judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian di Jakarta Barat dan yang lain-lainnya. Memang kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian terkait dengan upaya memberantas judi online tersebut, tetapi tentu masih diperlukan konsistensi yang lebih lanjut agar tidak memunculkan presiden bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian ini hanya gimmick belaka di pemerintahan Presiden Prabowo yang masih baru atau kemudian upaya-upaya untuk asal bapak senang pada Presiden Prabowo seperti itu. Jangan sampai hanya gimmick, tapi Mas Bambang yang jadi pertanyaan publik adalah sebenarnya ketika ada orang yang terlibat promosi judi online seperti Gunawan Satbor ini atau 27 publik figur lain, seharusnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu apa Mas? Apakah memang harus langsung dijebloskan ke BUI atau ada sosialisasi pembinaan atau apa sebenarnya yang harus dilakukan? Ya, mereka yang terlibat memang ada diskresi di kepolisian untuk segera menahan seseorang apabila ditemukan upaya yang merintangi penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti. Tetapi terkait dengan penahanan tiktoker ini kan bukti-buktinya apa gitu yang hendak dihilangkan karena yang itu kan bukti-bukti itu ada di media sosial. Yang lebih penting sebenarnya bukan menangkap para artis, tiktoker maupun yang lainnya, tapi mengejar siapa yang memberikan order pada mereka, yang meng-hire mereka seperti itu. Karena tentu mereka tidak bekerja sendirian, mereka mendapatkan bayaran. Dan sampai sekarang nyaris siapa yang memberikan bayaran ini kan tidak dikejar oleh kepolisian. Makanya sangat disayangkan sekali kalau kemudian di level bawah seperti ini ditangkap dan ditahan seperti itu. Oke, Mas Bambang, saya ingin melanjutkan pernyataan Anda kenapa polisi hanya menyasar yang level bawah, masyarakat kecil yang terjangkit atau melakukan promosi judi online begitu. Kenapa sampai saat ini kita melihat belum ada gerakan yang signifikan untuk membongkar jaringan judi online yang skalanya sampai internasional, Mas Bambang? Apakah analisa Anda melihat bahwa polisi mengalami kesulitan akan hal ini? Sebenarnya kepolisian memiliki kemampuan ya, prasarana di kepolisian itu sudah sangat canggih, kompetensi penyidik, kualitas penyidik pun juga sangat tinggi gitu loh. Makanya ini bukan persoalan kemampuan, tapi kemauan dari kepolisian. Kalau kita melihat Satgas Judi Online sudah dibentuk bulan Juni lalu, ya diantaranya salah satunya Kapolri ada di situ, tapi faktanya kan
baru sekarang ini muncul gebrakan-gebrakan ketika ada perubahan pemerintahan seperti itu. Makanya terkait dengan kemauan itu tadi ada banyak hal yang di balik itu. Salah satunya tentu adalah kepentingan-kepentingan di balik judi online ini. Makanya kepolisian nyaris tidak bisa bergerak cepat untuk membuka jaringan judi online ini. Isu-isu terkait dengan bandar judi ini bahkan sudah berlangsung sangat lama. 2 tahun yang lalu misalnya muncul konsorsium 303, tapi nyaris juga tidak ada klarifikasi dari kepolisian yang lebih signifikan seperti itu. Oke, tapi kalau Anda bilang ini masalah kemauan, kalau Anda lihat sebenarnya apakah polisi benar-benar serius mau membongkar jaringan bandar judi online di Indonesia? Ya, kita lihat saja konsistensinya ke depan. Kalau tidak konsisten, artinya memang ini hanya gimmick saja di awal pemerintahan baru Presiden Prabowo, dan sangat disayangkan sekali energi yang sangat besar dan kemudian perangkat yang canggih itu hanya sekedar menangkap para level operator di level bawah gitu. Makanya ke depan memang harus ada target pemberantasan judi online ini harus lebih dikonkretkan, apakah sekedar menangkap secara kuantitas banyak-banyakan gitu, atau kualitas dengan menangkap bandar atau otak pelaku, atau yang lebih substansial dengan menekan peredaran judi online, bukan hanya menutup situs tapi juga mengejar kemana dana dari judi online itu beredar. Itu seharusnya lebih signifikan dan lebih bisa membatasi mereka ya untuk para pelanggar ini untuk membuka situs-situs judi online lagi seperti itu. Oke, Mas Bambang, kalau saya merangkum sedikit ya, tadi kata Anda di sini ada tebang pilih dari pihak kepolisian, kemudian juga ada kemauan yang sebenarnya harus diseriusi oleh pihak kepolisian untuk menuntaskan judi online seperti itu. Anda optimis tidak untuk gembar-gembor penuntasan judi online ini benar-benar akan dihempaskan sampai ke akarnya? Kalau melihat pernyataan Presiden Prabowo yang sangat bersemangat, harapannya upaya ini akan terus-menerus dilakukan. Tetapi lagi-lagi jangan sampai ini hanya sekedar mengejar kuantitas saja, tetapi harus yang lebih substansial seperti itu. Oke, Mas Bambang, kalau misalkan pemerintah dan juga kepolisian memang sangat serius ingin menghilangkan judi online hingga ke akar-akarnya, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, data dari PPATK sebenarnya sudah jelas. Aliran dana dari judi online itu kemana? 300 triliun seperti yang disampaikan oleh PPATK itu sangat besar. Aliran itu mengalir kemana saja gitu loh. Kalau bukan hanya sekedar pemain saja ya yang dideteksi, tapi aliran itu berhilir kemana. Kalau seperti itu bisa ditutup, tentu para bandar ini juga akan kesulitan untuk membuka lagi. Apa gunanya membuka kalau kemudian aliran dana itu ditutup gitu. Makanya kalau ingin memberantas judi online ini secara benar-benar lebih substansial, bukan hanya sekedar menangkap para pelaku, menangkap para operator, ya tutup ini semua aliran di hilir ini seperti itu. Karena 300 triliun itu bukan angka yang sedikit gitu. Dan itu seharusnya PPATK punya data terkait itu. Mengalir kemana saja seperti itu. Oke, kita masih akan menunggu ya bagaimana nanti aliran dana dari judi online ini, dan kita juga sama-sama berharap ini bisa benar-benar dituntaskan sampai ke akarnya, karena bagaimanapun ada angka ratusan triliun yang merugikan masyarakat Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mas Bambang Rukminto, peneliti Institute for Security and Strategic Studies. Selamat malam Mas Bambang, sehat selalu. Malam.